Halo semua penonton channel Galeri Teleskop. Pada kesempatan kali ini, Galeri Teleskop akan mereview untuk teleskop dari brand Discovery, di mana teleskop brand dari Discovery ini sudah banyak sekali mengeluarkan seri ya. Salah satunya seri terbaru yaitu Discovery HS tipe 624x44 SFIR FFP. Ini serinya sudah FFP. Teman-teman bisa lihat untuk cover depan dari Discovery, dusnya seperti ini. Kemudian pada bagian samping terlihat ada beberapa fitur dari Discovery-nya, yaitu shockproof, waterproof, ultra slim, big A, kemudian ada nitrogen ya. Lensanya sudah multi quad. Kemudian ada garansinya, garansi dari pabrikan tentunya. Kemudian pada bagian samping ini ada diperlihatkan mengenai serinya ya, HS624x44 SFIR, tipenya adalah FFP, retikelnya sudah ada nyala titik tengahnya ya. Ini tipenya adalah glass reticle. Kita lihat spesifikasi, fitur, dan juga kelengkapannya apa saja. Ini udah ada safety untuk pengiriman ataupun ditambahkan dengan busa ya, agar lebih aman, tidak terjadi benturan. Ada mounting bawaan dari Discovery-nya. Di sini tertera tubnya 30 mm, tipenya Picatinny atau rel 22 ya. Kemudian height profile atau tinggi. Bisa dilihat double baut untuk mountingnya. Tubnya ini OD30, kemudian high profile tinggi, dan juga Picatinny rel 22 di sini ya. Sudah ada kunci L-nya di sini. Sudah. Kemudian ada manual book mengenai bagian-bagian, tata cara pemasangan, dan juga penjelasan setiap masing-masing fitur yang ada di teleskop Discovery seri HS 624x44 SFIR FFP. Nanti ini cukup banyak ya, bahasanya Inggris, bisa dibaca sendiri ketika teman-teman sudah membeli produk dari Discovery. Ada label untuk spesifikasinya, model tipe HS, pembesaran 624, focal plane-nya adalah first focal plane. Bagi yang belum tahu, first focal plane adalah atau FFP ya, itu ketika teman-teman melakukan pembesaran pada zoom teleskop, target dan reticle ikut membesar. Dan juga ketika teman-teman melakukan zoom diperkecil, maka reticle dan target ikut mengecil. Berbeda dengan tipe SFP, ketika zoom diperbesar maka hanya target saja yang membesar, reticle tetap atau diam, tidak ada perubahan apapun. Dan jika reticle diperkecil, zoom diperkecil, reticle tetap diam, hanya target saja yang ikut mengecil. Kemudian ada nih objektif lensa size depan adalah 44 mm, tube diameternya adalah 30 mm, adjustment fokus paralaknya minimal 10 yard sampai tak terhingga. Illuminate, yes, ini lampu ya, kalau illuminate lampu reticle yang nyala titik tengah. Untuk panjangnya keseluruhan 375 mm dan beratnya tanpa aksesoris apapun adalah 785 gram. Sudah shockproof, waterproof, fogproof, nitrogen filled. Sudah ada gas nitrogen di dalam lensa untuk mengurangi jamur ataupun embun yang ada di dalam ketika teman-teman berada di lingkungan yang dingin. Ini sudah ada lap pembersihnya ya, original dari Discovery, ada markingnya. Dan selanjutnya adalah
Ini unitnya. Oke, ini dia unit dari teleskop Discovery tipe atau seri HS. Ini saya putar dulu biar terlihat. HS 624x44 SF IR FFP. Ini tampilan dari samping. Kemudian ini tampilan dari kanan. Kemudian ini tampilan dari atasnya. Untuk turretnya sudah stainless ya. Ini tampilan dari bawah. Oke, kita akan bahas dari belakang dulu. Tutup pada bagian belakang ini tutup standar karet biasa ya, tinggal ditarik ke depan. Oke. Jadi untuk tutupnya bukan tutup flip pada bagian belakang ya, tutup standar seperti ini. Untuk coating lensanya, teman-teman bisa lihat ini coating lensa warna hijau. Dan di sini tidak ada logo plus dan minus, cuma saya akan bantu teman-teman menjelaskan karena bagi pengguna sindrom mata plus dan minus fitur ini juga sangat bermanfaat ya, agar tampilan tidak blur atau pusing jika teman-teman punya sindrom mata plus dan minus. Jadi untuk teman-teman yang punya sindrom mata plus, tinggal diputar ini lensa pada bagian belakang ya, diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau diputar ke kiri. Sesuaikan dengan tampilan agar tidak blur atau tidak pusing. Jika teman-teman punya sindrom mata minus, tinggal diputar ke arah kanan. Sesuaikan agar terlihat lebih clear, lebih jelas lagi tampilannya, tidak blur ataupun mata tidak pusing ketika melihat retikelnya. Oke, ini sudah selesai, tinggal ke zoom. Zoom pada bagian teleskop ini minimal zoomnya adalah zoom 6, maksimal zoomnya adalah zoom 24, dimana untuk bagian tuasnya, ini tuas zoomnya ya, itu sudah paten di sini. Paten dalam arti bisa dikencangkan dengan menggunakan baut ya, tapi tanpa menggunakan tuas ini teman-teman bisa menggunakan bagian pergeserannya di bagian sini. Ini sudah dibikin ada gerigi-geriginya agar lebih mudah dalam mengatur atau memindah retikel dari zoom kecil ke zoom besar. Untuk level position di bagian depan zoom ini merupakan tempat untuk melakukan settingan kesejajaran dari teleskopnya agar bisa stabil menggunakan alat tertentu yang dari Discovery, ataupun teman-teman bisa menggunakan waterpass ditaruh di atas ini. Nah, ini untuk lampu retikelnya. Lampu retikel itu warnanya merah dengan 6 level kecerahan dari level 1 hingga level 6, dimana setiap level itu ada titik putih. Titik putih ini untuk melakukan jeda ketika pergeseran lampu retikel. Misal dari ini berarti level 1 ke level 2 itu ketika sudah diaktifkan level 1, klik, nanti mau ke level 2 ini nonaktifkan dulu. Titik putih itu menonaktifkan atau mematikan retikel teleskop. Jika mau naik lagi, klik, tinggal ke nomor 2, atau sama tinggal langsung ke retikel dengan level 6 agar terlihat lebih merahnya menyala. Coba saya zoomnya diperbesar ke 24. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nyalanya di bagian titik tengah dan mildot kanan kiri, bagian tengah saja. Jika teman-teman sudah melihat tampilan retikel warna merahnya,
tinggal dinonaktifkan untuk mematikan lampu retikel pada titik putih yang ada di bagian pengaturan lampu retikelnya. Selanjutnya untuk paralak pada teleskop Discovery yang tipe seri HS ini, minimal paralaknya adalah 10 yard. Ini ya, 10 yard minimalnya, kemudian naik lagi ke 20, 30, 50, 100, 200, 500 sampai tak terhingga. Nah, penggunaan paralak ini fungsinya untuk melakukan fokus antara mata pengguna, objek di sini adalah objek teleskop, lensa teleskop, dan juga objek target atau yang sedang dibidik apa. Nah, itu penggunaannya paralak di situ agar lebih fokus, tidak blur. Jadi misal teman-teman ada objek benda atau metal target, metal siluet di jarak 25 meter untuk zoom 6 misalnya. Ini untuk zoom 6 jarak 25 meter, penggunaannya di paralak kurang lebih di 25 yard. Di bagian sini ya, tengah-tengah antara 20 dan 30. Tapi jika teman-teman ingin melakukan zoom besar di zoom 24, disesuaikan biasanya di area 25 sampai dengan 30 yard untuk fokus yang maksimal agar tidak terlihat blur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai turret. Turret ada dua, ini untuk elevasi bagian atas bawah dan juga wind edge atau pengaturan kanan kiri. Untuk tipe pengaturan turret ini adalah sistem lockdown, di mana untuk melakukan pergeseran teman-teman harus mengangkat turret kemudian baru diputar. Ini kondisi terkunci semua ya, ini ada tulisannya lockdown. Jadi kondisi terkunci ini tidak bisa diputar kemana-mana. Bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah suhu atau sudah senior pasti udah paham. Jika ingin melakukan pergeseran, teman-teman tinggal angkat, kemudian putar. Nah, untuk pemutaran klik pada turret bisa dilihat di sini keterangannya, satu klik adalah 1/4 moa. Dan untuk pengaturan atas bawahnya ini ada logo U dan logo D. Logo U ini adalah up dan logo D ini adalah untuk down. Up itu untuk ke atas, down adalah untuk ke bawah. Artinya, saya jelaskan, jika teman-teman ingin menggeser retikel dari arah bawah ke arah atas, tinggal diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau diputar sesuai arah pada arah panah yang ada penanda U-nya ini, diputar ke kiri ya. Ini menandakan bahwa retikel bergerak dari arah bawah ke arah atas. Tapi jika sebaliknya teman-teman ingin melakukan pergeseran retikel dari arah atas ke arah bawah, tinggal diputar dengan searah jarum jam atau diputar ke kanan, maka retikel akan bergeser dari arah atas ke arah bawah. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika melakukan zero teleskop. Jika sudah, tinggal ditekan. Oke. Selanjutnya pada bagian wind edge sama, untuk pengaturannya harus diangkat dulu kemudian diputar. Nah, keterangannya di sini huruf R adalah right, huruf L adalah left. Right itu ke kanan, left adalah ke kiri. Jika teman-teman ingin melakukan pergeseran turret dari pergeseran retikel dari arah kiri ke arah kanan, tinggal diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jika teman-teman ingin melakukan pergeseran turret dari arah kanan ke arah kiri, tinggal diputar searah dengan jarum jam, maka retikel bergeser dari arah kanan ke arah kiri.
Jika sudah selesai, tinggal ditekan untuk melakukan penguncian. Ini sudah tidak bisa diputar-putar kembali. Oke, sudah selesai pembahasannya, tinggal tube diameter. Tube diameter teleskop pada Discovery tipe seri seri HS 624x44 SFIR FFV ini sudah tube 30 ya, dengan tidak ada sambungan di bagian depan. Ini full, bahkan dari depan sampai dengan belakang. Untuk bagian depan bisa dilihat di sini sudah ada aksesorisnya ya. Ini untuk rel pikanti, ini bisa dipakai untuk laser, senter, thermal maupun aksesoris lainnya di bagian depan sini, atau mungkin kamera. Nah, di bagian depan juga ada logo shockproof dan waterproofnya di bagian sini ya. Dan untuk tipe-tipe HS ini tidak disertakan sunhide, hanya diberikan untuk honeycomb atau sarang tawon. Fungsinya untuk melindungi lensa dari goresan, debu, dan juga percikan air. Ini ketika teman-teman ingin melihat tidak akan berpengaruh ke tampilan ya, karena ini bahannya tipis banget tapi kuat. Jadi untuk kecerahan pada lensa teleskop ketika sedang membidik tidak ada pengaruhnya sama sekali. Coating lensa pada bagian depan bisa dilihat ya, warnanya hijau walaupun tertutup oleh sarang tawon ini. Oke, semua fitur sudah dibahas. Jika teman-teman mempunyai kritik, saran, pendapat, atau pengalaman mengenai teleskop yang perlu di-share, silahkan ketik saja di kolom komentar. Jika teman-teman ingin channel Gareli Teleskop membahas mengenai teleskop tertentu, silahkan juga bisa ditulis di kolom komentar agar channel ini terus berkembang dan juga bisa memberikan manfaat sebagai channel untuk melihat referensi-referensi teleskop terbaru dan terupdate, serta pembahasan dari teleskop-teleskop yang mungkin belum dibahas pada channel lainnya. Semoga informasi bisa membantu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi pemberitahuannya agar teman-teman Galeri Teleskop bisa selalu update video-video terbaru mengenai pembahasan teleskop. Jika ada yang berminat, bisa langsung cek deskripsi video atau bisa langsung order pada nomor WhatsApp 0813 2616 0259. Salam.